Baik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi ya, materi tentang salah satu ukuran yang disebut sebagai ukuran, apa namanya, asosiasi. Ya, tapi ada baiknya saya mereview lagi apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu ya, sekilas. Oke, jadi minggu lalu kita membicarakan ini ya, misa sa koefisien variasi ya, bagaimana kita membandingkan, 2 data yang ingin kita lihat tingkat keberagamannya seperti apa gitu, atau mana yang lebih bervariasi. Ya. Dalam, kebanyakan, kasus ya, pada data yang ingin kita teliti, semakin banyak lebar variasi berarti semakin, semakin besar, variabilitas dalam data. Sebaliknya kalau semakin kecil, maka, variabilitasnya juga semakin gitu. Nah, dan ini merupakan sesuatu yang diharapkan biasanya gitu. Jadi kalau kita memproduksi suatu barang atau, ingin mengekspor sesuatu tentu saja, variabilitas pada benda, produk atau apapun yang akan kita ekspor misalnya, itu memiliki variabilitas yang kecil gitu ya. Kalau besar itu kan menjadi masalah kan, bisa jadi di-reject di tempat ini misalnya ya, di tempat, begitu sampai di perusahaan atau di, apa namanya, di lembaga atau apapun itu tempat tujuannya itu. Nah, demikian pula dengan, pada saat kita melakukan percobaan berskala lab katakanlah ya, mungkin kalian akan melakukan percobaan dalam skala lab gitu dan pada pada kebanyakan, apa yang kalian lakukan nanti menggunakan asumsi sebenarnya. Misalnya, eee, hewan yang digunakan dalam percobaan atau apapun itu memiliki variabilitas yang kecil atau dalam konsep lain ya dikatakan berasal dari populasi yang sejenis atau homogen. Ya nanti dari percobaan tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang, bisa digeneralisasi untuk kasus yang ingin kita teliti tersebut gitu. Oke jadi, koefisien variasi ini mempunyai kelebihan ya, tidak berdimensi gitu ya. Jadi, kalau di sini misalnya kalau kita lihat kalau kita membicarakan berat badan misalnya ya, di sini misalnya satuannya adalah kilogram, eee, jadi yang ini juga kilogram. Jadi timbangan baku dibagi ini ya definisinya, saya ulangi lagi timbangan baku dari data sampel yang kita peroleh, kemudian dibagi rata-rata sampel, dikalikan 100%. Oke, jadi di sini pada saat kita membicarakan koefisien variasi, tidak ada dimensi lagi kan, hilang. Jadi kita bisa membandingkan angka gitu. Jadi kalau memang lebih besar di salah satu misalnya ini, andai kata kita membandingkan berat orang Asia dan orang Eropa misalnya, kalau ini lebih besar tentu ini artinya lebih bervariasi atau variabilitas dalam data eee, lebih banyak atau lebih besar. Bisa kita katakan demikian karena tidak berdimensi. Jadi kita membandingkan murni karena angka gitu. Ini juga sama kan gitu ya. Jadi, jadi kita bisa membandingkan misalnya andai kata gini, kita tertarik membandingkan manakah kadar vitamin C yang lebih tinggi misalnya, eee, pada jeruk atau misalnya mangga gitu. Nah itu kan sebenarnya 2 benda yang berbeda, ya benda atau item yang berbeda lah katakan begitu ya. Jeruk, mangga, atau apel itu bisa kita bandingkan dengan menggunakan koefisien variasi. Jadi, ambil apa namanya, misalnya sampel dari 20 mangga kita ambil misalnya ya, 20 apel barangkali juga sama, kemudian, apa namanya, dan, 20 jeruk misalnya gitu ya. Masing-masing kita hitung rata-ratanya, kemudian simpangan bakunya, kemudian kita hitung koefisien variasi gitu. Nah tentu saja yang diukur adalah misalnya kadarnya ya, dalam apa terserah gitu. Nanti satuannya apa gitu.
nanti satuan itu kan saling meniadakan. Jadi benar yang kita nilai yang kita dapatkan adalah murni angka. Jadi kita bisa bandingkan ketiga-tiganya. Tetapi kalau masih dalam satuan yang, berbeda-beda, yang satu misalnya dalam, katakanlah ya saya tidak tahu satuan pastinya apa, misalnya kita anggap saja misalnya cc gitu ya, yang satunya lagi dalam gram, yang satunya lagi dalam liter gitu barangkali ya, kalau dibandingkan tidak akan sama, karena masih ada dimensi misalnya gitu, tidak bisa dibandingkan jadinya, oke? Nah seperti itu. Baik, itu kemudian kita juga membicarakan, ukuran penyebaran lain yaitu persentil dan kuantil ya. Nah persentil, ini kalau data kita secara harfiah itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama, sehingga kita membicarakan, persentil ke-75 dan, 25%. Kalau kuantil itu data dibagi menjadi 4 bagian yang sama, ya, 4 bagian yang sama, dan kuantil yang dicari tidak sampai kuantil 4 ya, kuantil 4 itu berarti semua data. Jadi kuantil 1, 2, 3 untuk kuantil 4. Kalau persentil sampai ke persentil 99 barangkali ya, 90% lah. Tapi yang lazim dicari adalah 75 misalnya untuk keperluan kita ya, 75%, 25%. Nah, dalam pembicaraan kita tentang kuantil, kemudian, persentil, itu sudah mengasumsikan bahwa data yang kita gunakan itu diurutkan terlebih dahulu, ya diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, gitu ya. Jadi urutannya dari kecil sampai besar, kemudian baru kita hitung persentil atau kuantil, tergantung apa yang kita inginkan. Jadi di sini saya menuliskan kalau kuantil ketiga disebut, sama dengan persentil ke-75%, kuantil kedua atau yang disebut juga dengan median, itu sama dengan, kuantil ke-50%, kemudian Q1 itu sama dengan, persentil ke-25%, ya. Persentil 50% atau Q2, kemudian persentil ke-75% itu sama dengan Q3 atau kuantil ketiga. Nah, sebenarnya rumus menghitung kuantil dan persentil ini ada beberapa gitu ya, ada beberapa dan, sa sat satu rumus dan rumus yang lain ada perbedaan, ya, tapi ini yang saya menggunakan contoh dan kemungkinan nanti untuk mata kuliah ini, kita ya seperti yang saya katakan untuk saat ini saya pikir, karena kita akan full menggunakan ini R ya, jadi untuk tugas dan lain-lain akan menggunakan R, jadi tidak akan hitung manual lagi gitu ya, biar lebih dari awal ya. Itu pertama kali saya terapkan untuk yang sekarang, kita coba. Eee, oke, jadi sebelum kita menghitung kuantitas sebenarnya ada lokasinya dulu gitu ya, lokasi, LK, posisi. Nah, sekali lagi kalau kita bicara ini tadi, kuantitas ini datanya harus diurutkan dulu gitu ya. Nah, kalau ganjil hitungannya adalah, N+3 dibagi 4, lokasinya ya. Belum ini bukan kuantilnya, belum kuantilnya. Jadi hanya lokasi, artinya data kesekian. Kemudian, jika N genap, N+2 dibagi 4 ya. Oke, saya rasa ini tidak terlalu sulit, jadi genap mengganjil ya. Nah, jika LK, jadi hasil dari ini, jadi salah satu ya, tidak mungkin, dua-duanya ya, karena N tidak mungkin 0 ya. Jadi bilangan ganjil dan bilangan genap itu yang kita bicarakan di sini tidak ada yang negatif ya, karena ukuran sampel yang kita gunakan di sini asumsinya adalah N lebih besar dari 0 ya. Jadi tidak, di sini kita bicarakan N, karena kita harus mengambil sampel jadi N-nya harus lebih besar dari 0, oke. N lebih besar dari 0 atau N positif. Nah, jika hasil dari ini, pembagian kalau N ganjil N+3 bagi 4 ini bulat, demikian pula ini kalau N-nya genap N+2 dibagi 4 ini bulat, maka kita bisa menghitung kuantil pertama dengan menghitung LK nilai, LK nilai ya, sebesar LK nilai, nilai posisi awal pada data yang telah diurutkan. Jadi di sini kata kuncinya adalah data yang telah diurutkan. Untuk data kuantil ketiga, ya, kita hitung LK, nilai posisi akhir dari data yang telah diurutkan, gitu. Jadi sebenarnya, mmm, melihat dari posisi ini sama sebenarnya ya, dari kalau LK dari awal, kemudian dari akhir, sebesar LK gitu.
Itu sebenarnya kuartil pertama dan kuartil ketiga ya. Nah, jadi di sini penekanan saya hanya pada penghitungan kuantil untuk mengetahui secara teori seperti apa ya, dan, salah satu cara penghitungan saja, jadi masih ada cara yang lain gitu ya. Nah, Q1 dihitung sebagai X dari LK ya, Q1, kemudian LK-nya ngambil dari sini ya, tuh. Nah, pada pembahasan saya sebelumnya, X tanda kurung ini artinya X-nya diurutkan dulu, seperti ini ya, X1 data pertama dari kecil, data kedua, data ketiga, gitu. Jadi misalnya kalau kita menghitung kuantil ada data misalnya 5, 7, 4 misalnya, 3 gitu ya, misalnya ada 9, ini harus diurutkan dulu menjadi, 3, 4, 5, 7, dan 9 gitu. Jadi diurutkan dulu baru bisa dihitung, ya. Jadi LK sendiri tidak apa namanya, bukan, kalau di sini tidak memperhatikan diurutkan atau tidak, jumlah datanya berapa gitu ya. Kalau di sini, contoh ini adalah ganjil, jadi pada ini ya, ini dulu N-nya ganjil, N-nya 5, berarti 5 plus 3 berarti 8 ya. Berarti 8 dibagi 4 ini sama dengan 2 kan gitu ya. Berarti LK bulat, LK-nya 2. Nah, sekarang kalau ngitung, kuartil pertama berarti X dari LK, jadi X yang berada pada posisi kedua. Nah, ini dia berarti, 4 ya. Kemudian Q3, X N plus 1 dikurangi LK. Oke, N-nya sendiri tadi adalah, 5, kan, 5 plus 1, 6. Jadi 5, sini 5 plus 1 dikurangi LK, LK-nya sendiri tadi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Jadi data keempat. Jadi bukan ini kuantilnya nantinya, bukan 2 dan 4. Nggak ada data 2 dan 4 di sini. Jadi posisinya X4, X4 itu ini. Artinya posisi data setelah diurutkan ya, X keempat sama dengan 4. Bukan ini nanti ya, bukan ini dan ini, bukan. Jadi ini belum diurutkan, kalau kita menjawab 7 dan 3 salah ya. Jadi kuantil itu berarti data sudah pasti diurutkan terlebih dahulu baru kita hitung. Oke? Nah, itu kuantil. Nah, kalau bukan bulat atau hasilnya pecahan, hitungannya seperti ini. LK-nya ya maksudnya ya. LK itu akan menjadi semacam kuartil atau kuantil, hampiran atau pendekatan dari rata-rata dari 2 nilai. Jadi Q1 X LK minus setengah plus X dari LK plus setengah gitu. Jadi LK-nya dikurangi setengah, LK-nya ditambah setengah gitu. Jadi posisi ini dicari dulu, ini kemudian juga dicari. Dengan cara yang sama, Q3 kita bisa hitung, tetapi di sini bedanya dikurangi setengah. Kalau sebelumnya sini ya, sini tidak ada pengurang setengah ya, karena bulat. Ini kompensasi untuk yang menghasilkan bulat ya. Oke, maka ini ya. Jadi dikurangi 5 dan plus setengah. Ditambahkan minus setengah, dikurangi setengah plus setengah bagi 2. Baik, contoh berikut adalah data misalnya panjang cangkang dalam senti dari suatu sampel penyu, penyu betina dewasa ya, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Selonia midas ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, ini contoh datanya, jadi ada, 110 ya dalam senti ya, cangkangnya 110. Kemudian 105, 117 sampai terakhir 120. Oke, kalau kita menghitung, kuantil
atau kuantil ke kuartil di sini ya. Jadi itu sama saja kita, istilah yang, sama saja. Kuart itu dibagi 4 ya, kuantil jadi ada 2 ya. Jadi, mana itu kita gunakan saja. Ada yang mengatakan sedikit berbeda, tapi saya menggunakan, sama saja. Nah di sini, penyu dalam senti ya. Setelah diurutkan, jadi urutkan dulu, jadi yang terkecil 93, kemudian 95, 97, 98, dan terakhir 120. Oke. Nah, di sini N-nya 10 ya, N-nya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ya. Nah, N10 berarti N-nya genap ya. Oke, genap berarti rumus yang digunakan ingat ya, di sini kalau kita balik ini, N genap 10 tambah 2 dibagi 4, berarti 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya. Jadi 3-nya bulat, tinggal sekarang kita hitung Q1, berarti X dari LK kan, X dari LK yaitu X3. Itu ini. Kemudian Q3, X dari N 10 ditambah 1 dikurangi 3 kan. Jadi X yang ke-8 ya, 11 dikurangi 3, 8. X8 ya, X8 berarti, ini ya kan, 115. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin melihat penyebaran dari antar kuartil tadi, jadi ada Q1 ada Q3, ya kita bisa mendefinisikan suatu, statistik yang disebut sebagai rentang antar kuartil atau IR ya, Inter-Quartile Range gitu ya. Yang merupakan selisih antara Q3 dan Q1 ya. Q3 adalah kuartil ketiga atau kuartil ketiga atau persentil ke-75% ya. Dan Q1 adalah, kuartil pertama yang tadi kita hitung, ya. Untuk yang kasus ini, kita bisa hitung Q3 dikurangi Q1, 115 dikurangi, 97, oke. Jadi, rentang antar kuartilnya 8 gitu ya, IR-nya 8. Itu data yang tadi, oke. Bukan 8, berapa? 18 ya, kok 8. Oke 18, 115 ya tadi, saya pikir 105 tadi. Oke, jadi, untuk data yang tadi kita peroleh ini, 118. Nah, secara garis besar persentil dan rentang antar kuartil ini digunakan berdasarkan kondisi ini. Jadi, kapan kita menggunakan kedua kedua, statistik ini, ya namanya statistik dasar deskriptif ini, ya. Jadi yang pertama pada saat kita juga menggunakan median, ya. Nah, kapan kita menggunakan median? Kalau data itu sebenarnya condong atau pencong, ya, oke. Jadi kalau data simetris kita bisa menggunakan apa, mean ya, nilai tengah atau mean atau rata-rata di sini untuk data sampel ya. Jadi median digunakan maka kita bisa menggunakan ini ya. Eee Selain itu, apabila rata-rata yang digunakan ya, apabila rata-rata yang digunakan tetapi tujuannya adalah membandingkan amatan antar individu, itu kita bisa menggunakan. Jadi yang paling jelas adalah yang pertama, ini ya, kalau kita menggunakan median berarti ini kita juga bisa menggunakan ini. Nah, tapi ada hal yang perlu kita perhatikan di sini, apabila data terpusat pada median, rentang antar kuartil ini bisa memberikan informasi yang keliru. Nah, contohnya apa? Nah, seperti ini, ada 10 berat, orang ya, berat badan. Jadi ini data dummy juga ya, 20, 50, 50, 50 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dan ini ya. Kebetulan data ini sudah diurutkan ya. Jadi yang terkecil 20, yang terbesar, 8 ya.
Nah, rentang, kuartil ketiga dan pertama itu kebetulan sama kan 50, oke, 50. Jadi data ketiga dan data ke-8 kan kalau tadi ya, kalau ada sebanyak 10 data, jadi saya akan warnai data yang ketiga ini. Data yang ke-8 juga ini, ya kan, ini adalah 1, 3. Oke, saya mungkin sedikit tidak konsisten tadi menulis key-nya, key kecil harusnya saya gunakan, oke, biar, ya karena ada beberapa buku yang menulis key besar ya. Oke, saya ganti dulu key biar konsisten. Ini key, jadi ikut 1. Nah, kalau tadi saya mengatakan ini, rentang antar kuartil itu memberikan gambaran tentang seberapa penyebaran data ya, penyebaran data. Jadi kalau, kita bisa menggunakan median maka ada, terutama untuk data yang pencong atau data yang, condong atau data yang sifatnya ordinal, tidak numerik, ya. Nah, tetapi di sini kita lihat Q1 dan Q3 kalau kita hitung, ini, selisihnya adalah 0. Nah, apa artinya 0 ini? Harusnya kalau 0 berarti kan, tidak ada penyebaran dalam data gitu. Ya artinya datanya sama, harusnya 50 semua gitu kan, tapi ternyata kan tidak demikian. Tidak ada 20, ada 80. Jadi informasi yang diberikan ini bisa jadi, misleading atau keliru gitu ya, itu yang dimaksud. Ya jadi harusnya kalau 0 itu, data itu identik kan artinya, kalau ya, kalau kita hitung. Ya ingat minggu lalu kita sudah membicarakan kalau kita ingin menghitung varians, kalau untuk data yang sama itu variansnya pasti 0. Tapi kalau kita sudah ubah, ya ubah bagian yang satu aja datanya diubah pasti akan mengubah varian, tidak akan menjadi 0 lagi, gitu ya. Seperti itu, oke? Nah ini yang bisa mengelirukan kita ya, apalagi disalahgunakan, gitu ya. Misalnya, andai kata ini adalah data orang miskin misalnya ya, untuk keperluan tertentu misalnya orang mengatakan, ternyata, apa namanya, tidak tidak ada orang miskin ini buktinya, gitu. Kalau dihitung rata-ratanya ini berapa ini coba? Tapi tidak paham bahwa, data ini kan tidak apa namanya, belum tentu ini ya, belum tentu, apa namanya, belum tentu simetris ya, gitu. Atau bagaimana, apa pertimbangan menggunakan itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang, keliru jadinya kan, padahal di sini ada apa namanya, ada yang 20, yang satu lagi 80. Jadi tidak sama semua, kecuali sama semua baru bisa kita katakan sebenarnya. Tapi, itu mengilustrasikan rentan juga kalau orang tidak paham untuk menggunakan 1 dan ketiga misalnya ya, untuk menghitung tentang ini kemudian kita peroleh selisihnya 0, oke? Ya, seperti itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi tentang ukuran asosiasi, jadi 3 ukuran ini sebenarnya sangat, dasar ya, sebelum kita melakukan analisis statistika lebih lanjut ya pada data kalian, ini harus kita pahami dulu dengan baik, ya. Baik, apakah ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke materi tentang ukuran asosiasi? Kalau ada silakan, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Kalau ada silakan nanti langsung langsung, apa namanya, bisa di chat Webex atau di ini ya, apa namanya, langsung bicara saja. Baik, kita membicarakan ukuran berikutnya yang disebut sebagai ukuran asosiasi, ya. Jadi ini sesuatu yang, kita juga sering lakukan ya, mengasosiasikan sesuatu. Jadi X dan Y ya kita anggap memiliki suatu hubungan gitu ya, kita mengasosiasikan X dengan Y misalnya. Artinya kita lebih sering mengatakan antara X dan Y, X-nya naik, Y-nya juga naik, atau X-nya naik, Y-nya turun atau apa gitu ya. Nah, itu yang dimaksud.
Ukuran asosiasi yang kita bicarakan ini berhubungan dengan data yang nanti sifatnya, eee, disebut sebagai sifat kategori atau kategori ya. Nah, di sini saya mengawali dengan, suatu studi, di mana studi itu menyimpulkan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan dalam berbagai hal ya. Eee, nah, itu kita tahu ya, tetapi, apa namanya, pertanyaannya bukan begitu ya. Jadi memang telah banyak ya studi yang mengatakan bahwa merokok berbahaya bagi kesehatan dalam berbagai hal ya. Satu studi ternyata menemukan bukti yang bertentangan dengan itu ya, atau conflicting evidence ya. Jadi kita akan melihat seperti apa ya. Jadi suatu studi dilakukan terhadap 1.314 wanita di Inggris dan mereka ditanya apakah merokok atau tidak. Baik, sebelum saya lanjutkan dalam statistika itu ada 2 macam studi yang lazim digunakan dalam mencari, atau mengambil kesimpulan dari suatu percobaan lah, katakanlah begitu. Percobaan atau, studi lah gitu dulu. Jadi yang pertama adalah studi observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua adalah studi yang dilakukan dalam percobaan skala lab. Nah mungkin yang kedua yang kalian lebih sering, ya dalam skala lab melakukan, pengujian terhadap mungkin suatu ekstrak, tanamankah atau apa gitu ya, atau dari Eee, pem menguji apakah suatu zat tertentu ada kandungan, apa namanya, toksin atau apa gitu ya dan lain-lain ya. Nah ada 2 studi jadi, studi observasi itu berdasarkan pengamatan ya, pengamatan dan yang satunya lagi berdasarkan pada lab yang dalam skala lab ini kita bisa menentukan, eee, mana yang termasuk dalam misalnya kontrol kita, mana yang, eee, tidak termasuk dalam kontrol kita yang atau misalnya kalau kita memiliki suatu percobaan yang memiliki, katakanlah ada ada A, B, C, ada perlakuan A, B, C begini ya, ada treatment A, B, C, kemudian ada D, ini disebut dengan perlakuan misalnya ya, perlakuan, sorry, perlakuan atau treatment ya, yang, di sini melakukan perlakuan atau treatment. Ya nanti ini bagian belakang kita bahas ini yang, disebut dengan placebo, barangkali ya, placebo. Nah, dari sini kita melakukan percobaan, kalian naikkan konsentrasi atau apa treatment-nya ini beda-beda dan seterusnya, lalu kita melakukan percobaan dan menyimpulkan sesuatu dari percobaan. Nah, suatu studi yang lain, penelitian lain berdasarkan amatan, observasi. Jadi yang satunya hanya itu yang kita bisa lakukan dengan mengamati saja, jadi kita lihat historis orang tersebut, apakah mengidap penyakit, merokok atau tidak, minum minuman keras dan lain-lain ya. Atau misalnya kalau kalian melakukan, vaksinasi Covid kan ditanya ya waktu screening apakah pernah mengidap penyakit tertentu, apakah pernah, misalnya kena Covid atau apa gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi itu melakukan observasi, data itu diambil tidak melakukan di skala lab gitu. Oke. Nah kemudian yang satu lagi adalah amatan atau observasi, observasional atau studi observasi. Yang kita bicarakan di sini adalah studi yang berhubungan dengan ini sebenarnya, salah satunya observasi. Meskipun datanya tidak selalu melalui observasi sebenarnya ya. Oke, jadi studi dilakukan terhadap ini, ditanya apakah merokok atau tidak. Nah, kenapa kita melakukan studi observasi gitu ya. Jadi studi observasi itu selain memang tidak bisa dilakukan melalui lab, ya tidak etis kalau kita menyuruh orang itu merokok kan. Studi lakukan jadi misalnya memiliki apakah rokok itu berbahaya bagi kesehatan, jadi kita tidak mungkin menyuruh orang untuk yang satunya kita buat semacam grup ya, grup perlakuan, yang satunya merokok, yang satunya lagi tidak. Tidak begitu. Jadi kita mengamati berobservasi, ditanya berupa kuesioner misalnya, "Apakah Anda merokok?" Jawabannya iya atau tidak. "Apakah Anda minum minuman keras?" Jawabannya iya atau tidak. "Apakah Anda suka berolahraga?" Jawabannya iya dan tidak, dan seterusnya gitu. Jadi studi ini, eee, dilakukan
terhadap 1.314 wanita di Inggris dan ditanya apakah merokok atau tidak. Oke, jadi ini sifatnya observasi keamatan sekali lagi ya. Nah, 20 tahun kemudian studi ini dilanjutkan untuk melihat apakah wanita yang ditanya tersebut masih hidup atau sudah meninggal. Nah, jadi 20 tahun yang lalu misalkan ditanya apakah merokok atau tidak, status ini, kemudian sekarang 20 tahun kemudian dari 20 tahun dari, studi ini dilakukan, andai kata itu sekarang misalnya, dilihat apakah statusnya masih hidup atau tidak, ya. Nah, para peneliti ini akan mempelajari kemungkinan antara, kemungkinan tautan atau link antara apakah wanita tersebut merokok dan apakah wanita tersebut bertahan hidup selama periode 20 tahun. Jadi, apakah misalnya di sini dari studi ini semua wanita merokok itu meninggal atau tidak? Sebaliknya, apakah yang tidak merokok ini apakah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan yang merokok atau tidak? Gitu, ya. Nah, selama periode ini diperoleh 24% perokok meninggal dan 31% yang bukan perokok meninggal. Nah, itu. Nah, di sini muncul fakta yang menunjukkan bahwa laju kematian lebih tinggi bagi perokok, sorry, iya, jadi 24% perokok meninggal dan 31% yang bukan perokok meninggal, ya. Laju kematian lebih tinggi bagi, ini harusnya bukan perokok ya, bukan perokok harusnya ini. Coba saya cek, harusnya sih bukan perokok, mungkin saya salah ini. Karena yang mengejutkan kan, yang bukan perokok lebih tinggi ya, bukan perokok. Sepertinya saya salah. Oke, bukan perokok, lebih tinggi kan 31% dibandingkan dengan 24%, gitu. Malah studinya ini, apa namanya, seperti yang saya katakan tadi, bertentangan gitu, ya. Jadi 31% yang bukan perokok meninggal, jadi studi ini memberikan, apa namanya, memberikan, fakta yang sedikit yang bertentangan gitu, conflicting evidence, ya, bukti bertentangan tentang itu, oke. Nah, melihat kembali skenario tadi, ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mendeskripsikan hubungan antara perokok dan, tahan hidup dengan angka? Dalam hal ini berupa apa yang disebut sebagai statistika deskriptif. Kemudian, muncul pertanyaan kedua, apakah merokok sebenarnya menguntungkan bagi kesehatan, mengingat persentase perokok yang meninggal lebih kecil dibandingkan yang, eee, bukan perokok gitu ya, dibandingkan ini juga sepertinya saya salah ini ya, yang bukan perokok. Nanti saya cek dari sumber yang saya kutip ini. Tapi dari tadi harusnya ini ya, ya di sini lebih tinggi. Jadi harusnya pertanyaan yang bukan perokok, jadi perokok lebih tinggi. Jadi makanya ada pertanyaan begini, apakah perokok sebenarnya menguntungkan? Nah itu. Ingat ini adalah pertanyaan ya, bukan kesimpulan ya, bukan kesimpulan dari ini. Berikutnya, jika kita mengamati hubungan antara merokok dan status tahan hidup atau sintasan, jadi orang yang bertahan sampai 20 tahun kemudian, apakah ada yang bisa menjelaskan bagaimana hal ini terjadi? Itu 3 pertanyaan yang mungkin muncul ya barangkali dari apa yang kita kita lihat tadi, kasus tadi. Jadi, dengan demikian, kita sih sebenarnya tidak bisa serta-merta menyimpulkan, ini, kita harus cek dulu seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, apakah langsung kita katakan misalnya merokok langsung meninggal atau ini gitu, belum tentu kan masih ada faktor lain ya, barangkali gitu. Tapi di sini studi ini tidak sampai sedalam itu, ini hanyalah, studi observasi ya atau pengamatan sekali lagi, studi yang sifatnya mengamati ya, dan tipe studi ini hanya mungkin untuk kasus seperti ini barangkali ya. Dan ada juga kasus-kasus yang lain ya, misalnya kasus HIV/AIDS dan kasus, penyakit misalnya yang tidak bisa kita lakukan dengan lab, tidak mungkin kita menyuntikkan penyakit itu ke orang,
kemudian kita amati, tidak begitu, tapi dengan melakukan amatan, observasi, melakukan interview atau wawancara dan seterusnya. Sebenarnya ada beberapa jenis, jadi kita tidak bicarakan itu sebetulnya, tapi kita akan bicarakan konsep datanya. Nah, dalam dalam studi di atas kita bisa mengidentifikasi 2 variabel kategori. Kategori yang pertama adalah, status merokok, ya atau tidak, ya. Yang berikutnya adalah status sintasan atau survival, yang bertahan hidup, ya atau tidak. Ya artinya yang tadi yang meninggal atau tidak gitu ya. Nah, dalam penelitian itu, biasanya kita menganalisis tidak hanya satu variabel, tapi lebih dari satu variabel, ya. Jadi ini suatu, ini faktanya. Jadi kita menganalisis lebih dari satu variabel biasanya, tidak hanya satu, ya. Nah, ketertarikan kita itu biasanya terhadap hubungan antara 2 variabel tersebut, ya. Di yang saya katakan tadi asosiasi. Nah, di sini yang akan kita pelajari, seperti apa asosiasi ini, ya. Nah, variabel pertama kita sebut sebagai variabel respons atau response variable atau variabel hasil atau outcome yang bergantung kepada variabel yang disebut dengan variabel penjelas atau dijelaskan oleh variabel yang disebut dengan variabel penjelas atau explanatory. Oke, seperti itu. Nah, di sini apa yang, kita bisa katakan, jadi, lazimnya penjelas kita nyatasikan sebagai X, respon itu dinyatakan sebagai Y. Lazimnya begini ya, ya di sini. Disimpulkan begini X dan Y. Nanti kita bicarakan, lebih spesifik lagi nanti pada, apa namanya, akhir-akhir, kuliah ya, biasanya. Pertemuan kesekian, mungkin dari 13, 14, dan seterusnya. Itu baru kita bicarakan metode untuk membahas ini. Nah, eee, jadi ini konvensi yang digunakan ya, tidak mesti harus Y dan X, tapi ini yang lazim kita gunakan biasanya. Responnya Y, kemudian prediktornya, X, ya. Apabila variabel penjelas X-nya tadi, katakanlah begitu, kita bersifat kategori, ya, variabel ini akan mendefinisikan kelompok-kelompok yang, dibandingkan yang dan bersesuaian pula dengan variabel respon tadi. Apabila sifatnya, kuantitatif, kita dapat menguji bagaimana, perubahan nilai pada X ya, atau penjelas ini akan berhubungan dengan, perubahan pada, variabel respon, oke? Jadi, berhubungan dengan perubahan pada variabel respon. Jadi kalau kita kombinasikan X, seperti contoh pada tadi, nanti misalnya apa, di sini apakah berat badan atau apa, jadi ada perlakuan A, B, C, D gitu ya, nanti kita melihat perubahan pada Y gitu, Y, atau berat badan misalnya atau mungkin bukan berat badan, misalnya kolesterol. Jadi 1, 2, 3 datanya kemudian ini, oke, seperti itu. Ya hubungan, antara ini tadi, saya ulang, ya. Nah pada contoh di atas, waktu sintasan, apakah artinya waktu bertahan hidup, apakah hidup wanita hidup setelah 20 tahun adalah variabel respon atau dan status merokok adalah variabel penjelas, ya. Jadi, secara 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 singkat bisa saya katakan bahwa, dalam contoh ini kalau dia merokok apakah, yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal ya, hidup atau mati kan gitu ya, 2 status, merokok atau tidak merokok. Adalah di sini adalah variabel penjelas. Jadi kalau, X ya, merokok gitu ya, merokok tadi, atau saya tulis di sini Y, iya, kira-kira gini,
seperti ini. Jadi Y dijelaskan oleh X, jadi X menjelaskan Y gitu. Kurang lebih seperti tanda panah beginilah, secara sederhana dulu. Jadi X-nya menjelaskan Y. Jadi, X-nya itu adalah status, apa namanya, status merokok. Jadi ini adalah status merokok tadi. Yang ini adalah, pintasan atau survival-nya tadi. Sintasan atau survival. Oke. Pintasan atau survival ya, ini. Apakah yang bersangkutan masih, hidup atau sudah meninggal. Nah, asosiasi atau ukuran asosiasi atau association atau hubungan atau relationship terjadi di antara dua variabel jika nilai tertentu dari variabel yang satu lebih mungkin terjadi atau more likely dengan nilai tertentu pada variabel yang lain. Jadi, nilai pada X misalnya akan, berasosiasi dengan perubahan pada nilai Y gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi, apabila kita lihat contoh tadi, sintasan perokok, jadi orang yang bertahan hidup sampai 20 tahun tadi ya, mungkin terjadi dibandingkan dengan non-perokok. Ya meskipun tadi, faktanya kan yang non-perokok lebih lebih banyak persentase meninggalnya, gitu ya. Dan sekali lagi, bukan hanya dari perokok ya, mungkin ada penyakit bawaan atau yang lain ya, yang menyebabkan. Tapi kita tidak bahas itu ya, di sini fokusnya adalah apa yang dimaksud sebagai, variabel yang sifatnya kategori, kemudian kita membicarakan ukuran asosiasi. Nah, di sini, kita kita melihat terdapat asosiasi barangkali ya, gitu kan gitu kita lihat, dari awal kita menduga asosiasi antara status merokok dan sintasan atau sintasan dan status merokok antara Y dan X ini ada hubungannya ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menyatakan ini? Ya, ini kita bisa nyatakan sebagai dalam suatu tabel yang disebut sebagai tabel kontingensi. Tabel itu menampilkan 2 perubahan kategori yang, yang satu berisi, satu kategori dari suatu variabel dan yang lain berisi kategori dari variabel yang lain gitu ya, satu variabel dan yang satunya lagi kategori dari variabel yang lain. Nah, masing-masing jumlah, masukan atau entry dalam tabel adalah jumlah amatan dalam sampel atau kombinasi dari, kategori tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang di sini sekali lagi ini suatu studi yang termasuk dalam kategori observasi atau atau pengamatan ya. Nah, saya akan memberikan contoh, tabel kontingensi saya ambil dari, Gresti ya, 2018. Jadi salah satu daya tarik makanan organik adalah adanya kepercayaan ya, bahwa makanan tersebut bebas pestisida dan lebih sehat, oke. Namun hanya sedikit lahan eee, untuk lahan ya, lahan untuk makan dan, buah organik, jadi hanya 2% di Amerika Serikat, dan konsumen membayar mahal untuk makanan organik. Oke, karena makanan organik biayanya lebih mahal gitu ya. Bagaimana kita bisa meneliti persentase makanan yang membawa residu pestisida untuk makanan yang ditanam secara organik dan konvensional? Jadi secara organik dan konvensional. Di konvensional ditanam di tanah diberikan macam-macam ya, ada pestisida dan lain-lain. Oke.
Nah, untuk melihat ini, jadi salah satu lembaga di Amerika Serikat, Consumers Union, melakukan studi berdasarkan sampel yang diambil oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat, ya, USDA atau USDA, dan diambil oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat dan negara bagian di California. Jadi studi ini merupakan bagian dari kebijakan dalam pemantauan makanan untuk semua kombinasi yang mungkin dari dua variabel tadi, yaitu jenis makanan dan status pestisida. Nah, seperti ini. Jadi status pestisida itu ada dua, jadi ada pestisida dan tidak ada. Kemudian jenis makanannya juga ada dua, organik dan konvensional. Oke. Nah, untuk yang organik dengan status pestisida ada itu sejumlah 29. Kemudian untuk yang tidak ada pestisida itu jumlahnya 98. Untuk yang konvensional dan ada pestisida itu 16.485. Kemudian untuk yang konvensional tidak ada pestisida itu jumlahnya 7.086. Nah, kalau kita total untuk yang organik itu bisa jadi ada dengan status pestisida dan tidak ada pestisida, totalnya ini. Untuk yang konvensional 26.571, jadi ada pestisida dan tidak ada ini. Kemudian yang ke bawah kita juga buat untuk yang ada status pestisida baik yang organik maupun non organik adalah 19.514. Demikian pula untuk yang pestisida, ya, tidak ada pestisida baik yang organik maupun konvensional itu adalah 7.184. Nah, kalau kita total ini sejumlah ini 26.698. Nah, pertanyaan yang kita perlu eksplorasi itu seperti apa? Mana yang merupakan variabel respon dan mana yang penjelas atau explanatorinya yang mana? Kemudian hanya 127 jenis makanan organik diambil sampelnya dibandingkan dengan 26.571 jenis konvensional. Kalau kita lihat di sini, ya, organik 127 dan konvensional ini. Nah, tentu saja ini adalah sesuatu yang sifatnya timpang, ya, terlalu jauh perbedaan jumlah sampel yang diambil kan gitu ya. Jadi terlepas dari ketimpangan ini, apakah masih bisa kita membuat suatu perbandingan yang adil? Kemudian yang ketiga, bagaimana proporsi makanan dengan status pestisida ada dibandingkan untuk kedua jenis makanan. Jadi yang organik dengan status pestisida dan yang konvensional dengan status pestisida seperti apa? Kemudian berapa proporsi sampel yang berisi residu pestisida? Oke. Nah, mari kita pikirkan lebih lanjut pertanyaan di atas. Status pestisida
ada atau tidak ini merupakan hasil yang ingin kita teliti. Jenis makanan itu organik dan, konvensional adalah variabel yang didefinisikan ya, eee, yang, jadi merupakan 2 grup yang akan dibandingkan berdasarkan, status pestisida. Jadi di sini, status pestisida itu akan, menjadi respon dan jenis makanan akan menjadi penjelas atau explanatory. Kita tidak bisa membandingkan jumlah mutlak untuk masing-masing jenis makanan pada tabel tadi secara langsung, tetapi kita bisa melihat proporsi relatif yaitu frekuensi relatif yaitu proporsi perbandingan dan perbandingan yang adil bisa kita lakukan. Nah, berdasarkan tabel itu, yang tadi, dari 127 makanan organik yang mengandung residu atau residu pestisida, maka kita bisa katakan proporsi pestisida adalah 29 dibagi 127. Oke, saya akan split dulu itu. Oke, kita lihat di sini. Oke, sebentar ya, saya tinggal sebentar. Baik, kita lihat lagi jadi, makanan yang ada pestisida, status pestisida ada dan jenis makanan tadi ya, organik dan, konvensional. Jadi ditanam secara organik dan ini yang konvensional. Oke, berdasarkan tabel ini ya, jadi pada tabel 2
29 dari 127 makanan organik mengandung residu pestisida ya. Di 29 dari total yang, untuk organik mengandung pestisida. Jadi, proporsi pestisida adalah 29 dibagi 127, sama dengan 0,228 atau sekitar 22,8% kalau kita jadikan persen gitu ya. Kemudian, untuk makanan yang konvensional yang mengandung pestisida, jadi ini konvensional, ada, pestisidanya, kita bagi dengan total untuk yang, konvensional 26.571 ini sama dengan 0,733 ya, yang ternyata lebih tinggi daripada makanan organik. Oke? Nah, karena 0,733 dibagi 0,228 sama dengan 3,2, ya kalau kita bandingkan yang konvensional dibagi organik ya, maka kemunculan relatif residu pestisida untuk makanan yang ditumbuhkan secara konvensional hampir 3 kali lipat makanan yang diproduksi secara organik. Nah, kalau kita bandingkan tadi, kalau kita melihat angka begini saja, ini sepertinya tidak fair kalau kita bandingkan, kan gitu ya tadi pertanyaannya. Kan jumlahnya ini ribuan, yang ini masih puluhan gitu ya. Kalau kita hanya melihat angka biasa, maksud saya angka yang tidak kita nyatakan dalam proporsi, ya proporsi atau persentase, maka kita sulit membandingkan gitu ya, oke? Sulit membandingkan. Jadi kalau kita lihat di sini kita lihat andai kata nih jumlah makanan dalam satuan, apa nanti yang ada ini, jenis makanan ini, entah kilo, entah apa, kalau kita lihat di sini, proporsi ini tidak berdimensi kan, jadi 19.000 sekian dibagi 26.000 sekian, andai kata ini satuannya ini kan pasti satuannya sama ya. Nah di sini bilangannya tidak berdimensi lagi, gitu ya, 0,733 dan ini juga sama, tidak berdimensi proporsi di sini, tidak berdimensi, ya. Karena, dimensinya hilang, satuannya hilang gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan. Kemudian sekitar 3,2 berarti 3 kali lipat dibandingkan dengan makanan yang organik, ya. Jadi kalau kita bandingkan ini, oke. Jadi 0,733 dibagi 0,228 itu sama dengan, 3,2, jadi hampir 3 kali lipat. Pertanyaan kedua, proporsi semua sampel dengan residu pestisida adalah jumlah total residu pestisida dibagi jumlah total makanan. Jadi yang ada pestisidanya adalah ini, totalnya kan, 29 ditambah 19.485, ya ini titik ya, biar tidak bingung karena saya adopsi di contoh. Itu, dibagi berapa, dibandingkan dengan apa maksudnya gitu ya, dibandingkan dengan total ini, total jumlah, eee, makanan tadi ya yang dari organik maupun konvensional. Jadi di sini dibagi 26.698 yang diperoleh dari 127 ditambah, 26.571. Ya jadi kita akan peroleh 19.514 ini dibagi ini, sama dengan 0,731. Jadi, eee, jumlah total ya, residu pestisida dibagi jumlah total makanan ya, jadi proporsi makanan yang, dengan residu pestisida itu adalah 0,731.
Oke. Dari sini apa yang kita peroleh? Jadi angka 0,731 nilai 0,731 ini untuk semua proporsi makanan dengan pestisida mendekati proporsi makanan yang ditanam secara konvensional, gitu ya, 0,733 ya, kalau kita lihat lagi tadi yang di sini ya, yang konvensional. Oke, eee, iya, penyebabnya kira-kira apa? Ya, jadi makanan yang ditemukan secara konvensional itu membuat persentase yang tinggi pada sampel, yaitu ini 26 dibagi 571 dibagi 26.699 sama dengan 0,995. Oke, jadi karena persentasenya ini tinggi. Dengan kata lain, residu pestisida ya terdapat 73% dari sampel dan ini lebih banyak terdapat pada makanan yang ditumbuhkan secara konvensional. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa tadi apa yang kita lihat sekilas proporsi atau persentase dari makanan yang ditanam secara konvensional dengan kandungan pestisida ada itu adalah 73,3%. Ya, yang di sini tadi makanan konvensional yang mengandung pestisida proporsinya adalah 73,3% juga gitu ya, hampir jadi ini sebenarnya mendekati yang satunya ya. Jadi kenapa? Ya karena ini ya, residu pestisida terdapat pada lebih dari 75%. Oke, baik sebelum saya lanjutkan apakah ada pertanyaan? Ya, sepertinya masih mungkin ini ya. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan apa yang disebut sebagai proporsi bersyarat. Nah, sekarang pertanyaannya misalnya begini, apakah proporsi makanan organik dan makanan konvensional berbeda dalam hal residu pestisida? Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Jadi yang jelas kita harus menghitung apa, proporsi ya, proporsi status pestisida pada masing-masing kategori jenis makanan dan kita bandingkan. Nah, untuk makanan organik proporsinya adalah ini tadi ya. Jadi untuk makanan organik proporsinya adalah 29 dibagi 127 sama dengan 0,228 dan untuk makanan konvensional proporsinya adalah 0,7333. Nah, proporsi ini dikatakan proporsi, bersyarat karena formasinya bersyarat pada jenis makanan. Oke, saya mungkin split lagi. Jadi kita lihat di sini pertanyaannya apakah proporsi makanan organik untuk yang dan makanan konvensional berbeda dalam hal residu baik, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi proporsi bersyarat tadi apa? Jadi proporsi bersyarat untuk makanan organik adalah, eee, 29 dibagi
127 sama dengan 0,228 dan untuk makanan konvensional 19.485 dibagi 26.571 sama dengan 0,733. Nah, sekarang bagaimana kalau kita, ganti data ini dengan, apa yang sudah kita hitung tadi beberapa contoh dengan ini lanjutan dari ini ya, oke? Jadi kalau tadi kita bicara proporsi bersyarat, kita bisa membuat tabel kontingensi untuk distribusi bersyarat tadi. Jadi ada status masih sama dengan yang ini ya, pestisida dan jenis makanan, tapi nilainya sekarang diganti, kalau ini yang ke kanan, jadi ini 0,23, ini 0,77, bawahnya 0,73, dan di sini 0,27. Ini adalah jumlah dari masing-masing tadi ya, 127 dan 226.571. Jadi totalnya tadi. Kalau kita nyatakan dengan proporsi bersyarat menjadi begini ya. Cara hitungannya juga ada di sini. Oke. Nah, proporsi bersyarat pada masing-masing baris itu berjumlah 1. Pada tabel yang tadi, masing-masing ukuran sampel N untuk masing-masing proporsi bersyarat juga disertakan untuk memperjelas frekuensi dasar dari masing-masing variabel. Masing-masing proporsi bersyarat ya maksud saya. Jadi bila mana kita ingin membedakan variabel respon dan penjelas, suatu yang wajar saja ya kalau proporsi bersyarat dibuat berdasarkan pada variabel penjelas untuk masing-masing kategori respon tadi ya. Jadi di sini ya, jadi ini adalah respon, ini adalah penjelas. Baik, kalau tadi kita membicarakan proporsi bersyarat, sekarang kita membicarakan proporsi yang disebut sebagai proporsi marginal. Proporsi marginal mengacu pada jumlah baris atau jumlah kolom dari tabel kontingensi. Nah, sebagai contoh misalnya kita abaikan terlebih dahulu informasi jenis makanan pada tabel ya, dan menggunakan jumlah pada bagian bawah dan pada tabel, dan kita akan mendapatkan proporsi marginal. Jadi 19.518 dibagi 26.698 sama dengan 0,731. Oke. Jadi ini mengacu pada 19 ini dibagi 26.668. Oke, ini proporsional. Ya, tadi ya. Yang aslinya di sini datanya. Kita lihat, mungkin kita perlu lihat lagi sekilas. Atau lihat di oke, jadi marginal jumlah baris atau jumlah kolom dari tabel kontingensi tadi ya. Mengambilkan jenis informasi makanan. Jadi maksudnya
terlepas dari apakah organik atau non-organik. Dan menggunakan jumlah pada margin bawah, kita akan mendapatkan proporsi ini 19.514 dibagi 26.608 sama dengan 0,731. Nah, sekarang kita akan membicarakan ukuran yang topik dari pertemuan kita hari ini adalah kekuatan asosiasi. Ya, menggunakan sistem proporsi, rasio atau nisbah proporsi dan nisbah dasar atau odds ratio. Oke, kalau kita lihat kembali, nah, oke, saya akan balik lagi speed untuk melihat datanya tadi. Mana tadi? Oh, ya, yang ini datanya. Ya, jadi selisih proporsi ya. Jadi dari sini, kalau kita lihat kembali data yang sudah saya split lagi ini ya. Kita melihat bahwa 73% makanan konvensional memiliki residu pestisida dan 23% untuk makanan organik. Nah, selisih persentase ini ya sebesar 50% ini lebih tinggi ya, selisih antara kedua persentase ini 73 dikurangi 23% sama dengan 50%. Jadi persentase makanan konvensional dengan residu pestisida itu 50% lebih tinggi dibandingkan makanan organik. Ya, jadi perbandingan ini dan ini ya. Nah, sekali lagi kita tidak bisa mengurangkan ini dan ini atau ingin membagi ini dengan ini ya, 29 ya. Jadi harus nyatakan dalam bentuk, proporsi dulu, bandingkan dengan total, baru kita, apa namanya, baru kita kurangi dan lakukan operasi yang diperlukan. Jadi asosiasi ini menunjukkan, ukuran yang cukup kuat antara kedua variabel ya. Apabila tidak terdapat asosiasi, selisih kedua proporsi pasti nol, ya. Kalau tidak dapat asosiasi, proporsinya nol, ya, karena sama kan gitu ya. Nah, ukuran berikutnya adalah, rasio proporsi. Ya, kalau tadi kita bicarakan, apa namanya, bagaimana kita menghitung selisih proporsi, nah sekarang rasio, berarti dibagi kan gitu ya. Rasio 2 proporsi bersyarat, misalnya makanan dengan residu pestisida dan pada cara konvensional dan organik adalah 0,7 dibagi 0,23. Jadi sama dengan 3,2. Artinya proporsi makanan dengan residu pestisida 3,2 kali lebih besar untuk makanan konvensional dibandingkan makanan organik, ya. Jadi, seperti itu, jadi perbandingannya menjadi lebih fair ya.
Nah, bagaimana kalau proporsi keduanya identik? Ya, ya tentu kalian bisa simpulkan ya, kalau identik ya bisa kita katakan seperti apa. Nah, nilai risiko ini akan sama dengan satu, dan sering juga kita katakan di rasio risiko gitu ya, rasio risiko atau risk ratio atau risiko relatif ya, relative risk. Nah, ini adalah beberapa sifat dari apa yang disebut sebagai, rasio proporsi. Jadi yang pertama, rasio proporsi itu adalah bilangan yang non negatif ya, bilangan yang non negatif, kemudian saat rho 1 sama dengan rho 2, artinya variabel saling bebas dan risiko relatif itu nilainya 1. Nah, nilai yang lebih dari satu menyatakan asosiasi yang kuat. Ya, jadi risiko relatif bilangan non negatif, negatif ini artinya lebih besar atau sama dengan saat rho 1 sama dengan rho 2 variabel saling bebas dan risiko relatif sama dengan 1. Oke. Nah, ukuran berikutnya yang apa yang disebut sebagai nisbah Gasal atau odds ratio. Ya, ini yang juga lazim digunakan. Ukuran ini ya merupakan rasio dari dua proporsi bersyarat pada garis tersebut. Odds pada barisan pertama adalah P dibagi 1 P. Nah, eee, odds merupakan rasio dari proporsi bersyarat. Jadi proporsi bersyaratnya dihitung ya, dihitung terlebih dahulu ya. Kemudian odds pada baris pertama adalah P1 dibagi 1 P1. Sebaliknya untuk yang P2 adalah P2 bagi 1 minus P2. Rasio kedua odds disebut odds ratio yang didefinisikan sebagai rho 1 dibagi 1 minus rho 1, P ya sorry bukan rho, P1 dan, kemudian dibagi, P2 dibagi 1 minus P2. Oke. Nah kemudian, mmm, jadi banyak hal yang kita bisa pelajari dari tabel ini ya, tabel kontingensi ini. Nah sekarang, bagaimana kalau kita hitung misalnya status pestisida ya, dan, kita hitung odds-nya untuk jenis makanan dan status pestisida, ya. Untuk organik itu 0,223 dibagi 1 dikurangi 0,23, jadi nilai yang tadi ya, yang dari sini. Jadi hitung dulu yang ini ya. Jadi akan diperoleh seperti ini, 0,23 dibagi 1 dikurangi 0,23, dan untuk yang tidak ada pestisida
0,77 dibagi 1 dikurangi 0,77 ya, ada 3,35. Yang satunya 0,29, kemudian yang konvensional 0,73 dibagi 1 minus 0,73, itu 2,70 dan berikutnya 0,27 dibagi 1, 0,27. Oke, sekarang apa artinya? Dari odds ya, kita peroleh odds, jadi ini dibagi 1 minus ini dan ini juga sama, kemudian ini juga sama. Apa artinya ini? Misalnya 0,229 ini. Proporsi makanan dengan residu pestisida pada makanan organik 0,20 kali proporsi yang tidak mengandung pestisida, ya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung rasio odds dari ini. Jadi, rasio odds pada makanan yang mengandung pestisida, jadi lihat yang di pestisida ini, ke bawah dia berarti ya, 0,29 dibagi 2,70 ya, sama dengan 0,1. Artinya odds pada residu pestisida pada makanan organik 0,1 kali odds pada makanan konvensional. Nah, beberapa sifat, yang perlu kita ketahui tentang odds ratio adalah sebagai berikut. Jadi odds ratio dapat berupa nilai sebarang, tak negatif, berdasarkan asumsi kebebasan atau independen bahwa P1 sama dengan P2 maka odds ratio artinya sama dengan 1. Nilai odds ratio ini lebih besar dari 1 mengindikasikan asosiasi yang lebih kuat, gitu. Oke, jadi ini yang, menjadi poin penting kalau kita membicarakan tabel dalam bentuk, eee, kategori gitu ya, atau kita bicarakan ukuran asosiasi. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada yang kurang jelas? Nanti mungkin akan ada PR ya, harusnya minggu lalu tapi saya pikir, rampung aja ini. Oke, apakah ada pertanyaan dulu? Silahkan kalau ada. Ya, kalau tidak saya akan, eee, kemungkinan nanti akan, mendemonstrasikan penggunaan R dulu ya untuk melakukan tugas kalian nanti ya, kalau ini saya akan stop sharing dulu yang ini. Nah, nanti salah satu tugas kalian adalah mencari data di internet, oke? Eee, dan saya akan mengajari, apa namanya, mengajarkan bagaimana cara memasukkan data. Itu yang, akan saya bahas sekarang untuk, dalam sisa waktu sedikit ini. Oke, baik, karena nanti semua orang akan mencari data dan data itu tidak boleh sama, gitu ya. Data apa saja boleh, bebas ya. Kalau kalian kebetulan dapat, data tentang misalnya obat-obatan atau apa, silahkan ya. Kita akan menggunakan R sebagian, nanti kita masih ada ini, nanti tunggu saja dari saya. Kalau tidak hari ini paling lambat dah mudah-mudahan,
sudah bisa besok gitu ya, nanti kita lihat aja. Saya usahakan hari ini sudah terposting sehingga kalian bisa mengerjakan. Oke, jadi ini, eee, karena kalian akan mencari data, jadi salah satunya jadi misalnya data saya menggunakan, contoh data data misalnya data oke, data curah hujan misalnya ya. Ini data apa saja bebas ya, tidak mesti sekali lagi data apa saja bebas, asalkan, masuk akal dan bisa kalian, apa namanya, menghitung rata-rata, median, modus itu salah satunya, ya kira-kira. Oke, ada beberapa pastinya di sini, ya ini saya oke ini kita ambil dari sini barangkali ya, saya ambil sembarangan, nanti kalian sebut sumbernya dan seterusnya, nanti tunggu saja itu. Nah ini bisa diambil dari BPS juga ya, oke, baik. Jadi ini adalah data curah hujan pada tahun 2015 ya misalnya ya. Jadi kalian, saya akan mengajarkan cara yang paling sederhana jadi biar tidak ribet ya. Oke, curah hujan di sini, eee, jumlah curah hujan dan hari hujan per bulan di Jakarta ya, Jakarta Timur pada tahun 2015. Oke. Nah di sini curah hujan curah oke. Ya, hari hujan ya, jenis curah hujannya hari hujan. Oke, hari hujan banyak hujan dalam, per bulan, tapi kita tidak menggunakan ini curah hujannya. Curah hujan itu mungkin dalam milimeter ya, ada juga nol, tidak ada hujan barangkali, per data, pencatatan ya. Jadi ini tergantung dalam stasiun ini misalnya ya, oke, saya akan mengambil data ini saja, jadi copy biasa saja ini ya, ke kanan, oke. Nah, saya copy, nah sekarang saya, eee kalian paste atau tempel pada aplikasi yang paling mudah adalah Notepad, ya karena ini semua ada baik pengguna Windows atau, atau apa namanya, mungkin Mac sejenis ya, macOS, sejenis itu terserah saya kurang tahu. Oke, saya asumsikan Windows dulu. Jadi ya kalian paste di sini, oke. Nah, dalam R kita harus mengubah ini menjadi satuan, yang mengikuti sistem barat. Jadi koma adalah menyatakan titik, dinyatakan dalam titik yang gitu ya, desimal. Sebaliknya, eee, ribuan dalam Indonesia yang titik itu nanti kita hilangkan aja. Oke, ini saya perlu mengganti, saya replace saja, koma dengan titik. Nah, jadi ini dari koma tadi ya, sistem ini kan sistem Indonesia 303,90 ya, sorry, 400,00, 423,00, 204,80 dan seterusnya. Nah, dalam R nanti kita perlukan ini. Nah, seperti ini. Jadi nyatakan dalam titik. Oke. Nah, ini saya simpan dalam suatu folder. Ya, saya buat, ini saya silakan terserah kalian nanti. Saya namakan, saya namakan Statcom F. Ya. Oh, sudah ada ternyata. Oke, saya sudah punya berarti. Statcom F, Statcom Farmasi maksudnya ya. Ini saya, namakan curah hujan. Saya gabung aja, curah, boleh underscore, boleh strip begini, hujan, stay atau terserah ya, mungkin curah hujan juga ini, atau hujan aja terserah kalian ya, atau ini juga boleh ya, oke. Mungkin saya gunakan ini saja deh kalau gitu, curah underscore hujan, oke. Nah, saya mengasumsikan kalian sudah menginstal R ya. Jadi,
R, saya akan share konten R. Nah, ini R yang kalian bisa menggunakan R lain yang disebut dengan R Studio, tapi ini cukup, ini saja cukup ya. Saya gunakan besar. Ya, biar lebih jelas, jadi pertama saya clear konsol dulu, jadi saya clear dulu. Nah, eee, jadi kita akan memasukkan data ini, yang tadi ya, tapi sebelum itu kita akan melakukan ini dulu, buat new script. Nah, di sini kita buat dulu setting working directory. Oke, saya minta waktu dikit aja lagi ya, directory. Nah, ini saya gunakan set WD. Set WD itu akan menaruh atau menggun mengeset working directory. Di mana tadi saya mengerjakan itu? Nah, tadi saya mengcopy file tadi ada di drive D saya. Jadi ada di drive D saya working directory. Namanya start.conf tadi ya. Tadi ada curah hujan. Saya akan taruh di sini. Saya akan bekerja di sini. Oke. Jadi ini saya copy dulu. Copy path-nya ini ya. Saya copy. Saya ke R, set WD. Tanda petik 2. Oke. Di sini saya hilangkan double atau backslash double gini. Tambahkan ini ya. Kemudian saya ketik ini. Nah, saya set working directory saya di sini. Dan ini nama kalian apa terserah, ini bebas ya. Sekarang get with melihat working directory. Di get WD. Pastikan kalian sudah benar berada di situ. Oke, kita akan data nanti kalian taruh di sini misalnya ya. Dan analisis kita akan lakukan di ini akan ada namanya R data. Nah, setelah itu apa? Di sini melihat objek dulu, melihat objek yang ada. Apa saja yang sudah ada ya. Oke, ls. Di ls, perintahnya ls run berat. Oh, ada berat nih, apa hubungannya? Saya nggak perlu ini gitu ya misalnya. Oke, saya akan menghapus ini. Jadi ini hapus saja boleh. Di sini ada pada menu edit ada miscellaneous, remove all object. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kalian ketik ls lagi, run, karakter 0. Kalau sudah karakter 0, tidak ada apa-apa lagi, kosong. Ya, datanya tidak ada, objeknya tidak ada. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Nah, di sini sekarang kita akan memasukkan data tadi. Nah, kita lihat lagi data tadi namanya apa ya? Nah, ini curah hujan ya. Saya saya apa namanya? Saya copy nama biar nggak ngetik lagi ini. Saya copy. Saya copy ini. Saya copy. Namanya curah hujan tadi ya. Oke, curah hujan. Oke, saya sekarang masukkan ke R. Saya namakan curah titik hujan. Jadi penamaan dalam R boleh ada tanda titik ya. Ini masukkan data di sini. Oke, scan. Nah, karena data kalian cukup sangat sederhana, jadi kalau saya perlihatkan lagi data yang tadi ini, R akan membaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah, gitu ya. Jadi kalau kalian datanya seperti ini atau seperti ini, gini, ya bentuknya nanti begini, tidak masalah ya, dari atas ke bawah begini, tidak masalah. Tapi saya biarkan dulu, eee, sesuaikan dengan yang tadi ya, yang saya kopas. Oke, curah hujan. Jadi scan, curah hujan.
Nah, ekstensi file itu atau namanya txt, oke. Ada 11 item tadi ya, 11 item. Lihat di sini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke, asumsikan ini datanya sudah benar, tadi kita ketikkan curah hujan. Nah, kita data ini. Coba cek sekarang dengan data asli seperti apa, ya. Yang di Notepad kalau kalian lihat seperti ini. Oh, sudah benar berarti gitu ya. Oke, di sini nanti ya, kalian akan melakukan tugas, misalnya saya suruh membuat dot chart, misalnya barangkali ya, dot chart curah hujan, barangkali ya. Box plot curah hujan, ya. Itu misalnya menghitung rata-rata min curah hujan atau varians curah hujan misalnya. Tuh, ya. Simpangan baku SD curah hujan. Nah, di sini saya mencampur, saya ngetik di konsol dan juga di sini. Nah, untuk yang kepentingan lebih panjang, perintah yang panjang kalian ketik di sini saja. Jadi yang saya maksud tadi lah gini ya. Nanti kalian akan buat ini, membuat dot chart, seperti ini ya. Kalian ketik nanti curah hujan, ya. Dan beberapa ini ya. Nanti misalnya strip curah hujan. Ya, apa yang kalian lakukan di sini? Menghitung rata-rata atau min curah. Ya, di sini nanti kalian tinggal run dari ini. Oke. Nah, seperti itu. Kurang lebih nanti akan menggunakan R untuk PR kalian pertama, untuk PR pertamanya. Jadi dan mungkin campur ya, ada yang menggunakan R, ada juga yang sebagian akan menjelaskan data atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kurang lebih gambaran tugas pertama adalah kalian mencari data bebas sumber di internet. Nanti kalian saya berikan Google Form untuk mengisi data biar tidak sama dengan yang lain gitu. Ya, jadi semua orang kan beda datanya. Nanti kalian akan mengumpul dalam satu file ada ininya nanti. Jadi buat seperti ini ya, dan data. Datanya nanti dalam jadi satu kesatuan. Jadi ibaratnya ini yang nanti akan kalian kumpulkan di submit di tugas itu gitu. Jadi saya tinggal run saja, oh jalan sudah ngerti berarti bisa udah gitu. Ya nanti saya berikan informasi lebih jelas tentang tugas ya. Saya stop sharing dulu, apa yang diperlukan nanti saya berikan contoh barangkali kalau memang dirasakan perlu. Ya, oke, saya stop sharing dulu. Itu kemudian ya kurang lebih itu dulu. Apakah ada pertanyaan dulu tentang hal ini? Apakah kalian sudah ada yang menginstal R dan tidak bermasalah atau bagaimana? Sebentar, saya tanya dulu, apakah kalian ada kuliah? Saya mungkin minta waktu 5 menit lagi untuk menjelaskan kalau ada yang ingin bertanya, biar tidak ini nanti. Apakah ada pertanyaan dulu gitu dulu, saya pastikan dulu apakah kalian sudah menginstal R? Sudah, Pak. Apakah kesulitan kira-kira? Mungkin kalau untuk install-nya sih tidak ada kesulitan, Sudah Pak. sudah sudah dicoba? Sudah kalian coba belum menggunakan? Kalau dari saya sudah, Pak. Oke. Yang lain saya belum tahu ya, nanti kita lihat aja ya. Jadi semoga tidak ada masalah ya. Maksudnya mungkin ada hal yang ini nanti sambil ini ya, sambil jalan ya, gitu. Ya sebentar saya ini di Oase sepertinya ini ada materi. Oke.
Iya, berarti saya ya sepertinya tidak ada dari oke, coba sebentar saya minta waktu dikit aja lagi, karena apa namanya, ada yang saya ya mungkin nanti saya kirim ke ini saja kalau saya pikir ini saya tanya dulu ke kalian. Oke, start compare. Oke, bentar saya sepertinya ini, saya ingin tanya kalian dulu apakah kalian mempunyai file ini apa belum? Eee, apakah kalian punya ini? Sebenarnya kan karena dulu ada di apa namanya, di mata kuliah yang ada praktikum karena, ini, apakah kalian punya file ini nggak di Oase? Saya lupa soalnya. Ini bisa kalian nanti pelajari. Ini ada cara menggunakan R di sini. Apakah kalian punya ini? File ini? Apakah kalian punya ini? Ada file ini nggak gitu maksud saya? Tidak, Pak. Oke, saya kirim ke ini aja ya, ini arsip sebenarnya arsip praktikum untuk, angkatan tapi sebenarnya sama aja ya, nggak ada ini. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Iya, ini agak lama nih, tapi tidak tidak banyak tidak ini nanti karena ini tidak wajib karena tidak ada praktikum lagi, jadi kalian bisa menggunakan ini ya. Saya akan posting di grup saja ya nanti, ya ini rangkuman beberapa ini sih yang dulu. Tapi sama ya, saya tidak menggunakan ini awalnya jadi, eee karena masih hitungan menggunakan kalkulator dan seterusnya gitu, tapi menurut saya sekarang kita menggunakan ini. Jadi kalian tidak ada hitung manual untuk ini, untuk semester ini ya. Kita akan full menggunakan R, jadi sesuai dengan namanya juga gitu. Seperti itu. Oke, saya akan posting ini ke kalian entar ya, ke grup aja biar lebih cepat. Baik, saya rasa itu saja hari ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti saya, tentang tugas ya, sebelum nanti saya buat dulu, nanti kalian baca. Kalau ada pertanyaan silakan ke saya nanti ya. Oke, saya akan stop recording.